Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap ya suara saya? Bisa, Pak. Oke, baik. Ini sudah bersembilan. Kemudian di sini juga sudah dibagi link absensinya. Ya, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang pemeriksaan lanjutan untuk calon pemakai lensa kontak. Tujuan pembelajaran ini sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan pemeriksaan untuk calon memakai lensa kontak ini diharapkan tingkat keberhasilan dan keamanan pemakaian lensa kontak dapat dijamin dengan baik. Walaupun di lapangan ini banyak sekali tidak dilakukan gitu ya. Ini menjadi hal yang apa ya namanya, yang antara realita dan antara harapan itu ya tidak sejalan gitu ya. Dan kalaupun dilakukan, itu mungkin butuh waktu yang agak lama, tetapi tingkat keamanan dan kelestarian hubungan bisnis atau hubungan dagang ini menjadi lebih baik ya. Saya ini sebelum saya lanjutkan, saya sendiri semakin ke sini juga belajar tentang apa ya sebenarnya bisnis itu gitu ya. Ya, di titik tertentu harapan saya dengan mata kuliah lensa kontak itu tidak hanya beli kemudian kasih uang kasih barang selesai gitu ya. Di titik lain saya menangkap ada suatu tata nilai yang mulai bergeser. Dalam artian begini, ini juga ternyata menjadi ketakutan saya secara pribadi. Bisa didengar ya, ini pesan sebelum dilanjutkan sambil nunggu temennya yang datang. Sakit-sakit, Pak. Nah, baik. Kemarin itu saya tanpa sengaja membuka membuka suatu hmm, apa ya namanya, istilahnya melihat suatu tontonan gitu. Sampaikan di situ bahwa di dalam mencapai suatu keuntungan itu tidak boleh bersifat, ini nilai ya, nilai di Indonesia ya. Nilai di Indonesia itu ada nilai kemuliaan yang masih lestari oleh nenek leluhur kita dulu, yang katanya itu mungkin kalau Jawa Barat itu oleh orang Baduy, kalau orang daerah sini ada di Pati, ada di Blora gitu ya, orang Samin itu menyatakan bahwa mereka itu tidak mau mengambil keuntungan yang terlalu besar gitu. Dalam arti gini, yaitu ternyata saya juga pernah yang menyentil atau menyentuh gitu ya, dalam arti bahwa di bisnis atau di tingkat pelayanan kesehatan optik dan bisnisnya ini ada unsur ditangkap masyarakat seperti itu, dalam arti gini, oh itu kan harganya sebenarnya nggak seperti itu, kok jadi seperti itu gitu. Jadi jalan tengahnya yang itu juga saya pikirkan gitu. Karena ini kan nanti untuk saya sendiri sudah menjalani, sehingga teman-teman ini saya harapkan juga jangan terlalu berambisi untuk untung besar, tetapi sebetulnya itu kerugian besar. Ini pesan yang saya sampaikan, yang mulai saya dapatkan, hingga nanti di dalam pencapaian itu sudah saya sampaikan sudah saya temukan jawabannya bahwa harus disampaikan gitu loh. Jangan sampai masyarakat itu tidak memiliki edukasi bahwa mungkin yang harganya 100 jadi 200 itu terbentuk oleh karena pelayanan yang kita berikan gitu loh. Sehingga kalau Anda hanya beli kemudian langsung dikasih barangnya itu menurut saya nggak wajar. Sehingga walaupun Pak customernya itu memaksa begitu, tapi sebaiknya diberi edukasi juga, penjelasan, gift gitu, sehingga keuntungan itu tidak serta-merta 100%. Karena memang mengambil keuntungan yang berlebihan dari suatu proses jual beli itu nggak fair, apalagi ini nggak disepakati oleh kedua pihak. Dan misalkan masyarakat itu menerima edukasi bahwa sebetulnya ini harganya nggak segitu, sehingga kita yuk sama-sama mengedukasi. Kalau ada yang tanya begitu, itu dijelaskan bahwa di situ ada
pajak toko, ada pegawai, ada pelayanan pemeriksaan, ada pelayanan yang lain, sehingga masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa kita itu menggelembungkan harga gitu ya. Sehingga itu menjadi nilai yang memang secara akumulatif di masyarakat nggak baik, dan secara pribadi kita juga nggak positif, sehingga teman-teman nanti kalau di dalam memberikan edukasi, ya itu tadi, jangan dihindarkan suatu kegiatan yang, karena kita tidak hanya misi jual beli barang, tetapi di situ ada pesan kesehatan. Yang tidak hanya pesan, yaitu alat kesehatan yang harus diedukasi. Ya, jadi penting, jadi harus ditekankan bahwa pemeriksaan untuk calon pemakai lensa kontak ini wajib hukumnya, gitu. Sehingga itu ada, istilahnya ada harga, ada pelayanan, ada jasa, juga ada barang. Jadi ada barang, ada jasa juga. Ini saya pesankan wanti-wanti, karena ya saya juga sudah karena gini, kalau kita berniat menanam sesuatu hal itu di kemudian hari akan menuai hal tertentu. Ya, ini sudah diamati secara beberapa statistik maupun perjalanan hidup selama 40 tahun oleh saya. Jadi saya berpesan dan semoga bisa dijalankan. Tidak usah mengejar profit dalam artian yang harus untung sekian kali lipat dengan percepatan yang diperoleh itu, saya tidak. Ya, ini teman-teman yang kita pernah menjadi teman di dalam satu mekanisme itu lalu harus itu ya. Jadi ini pemeriksaan mata untuk calon pemakai lensa kontak. Karena efek risikonya mungkin tidak semua orang begitu ya. Mungkin hanya 1-2 orang yang mengalami komplikasi, dan harapannya itu tidak ada. Kita lanjutkan materinya ya. Di dalam pemeriksaan lanjutan itu, kemarin untuk topografi kornea itu menggunakan prinsip Scheimpflug, yaitu ditemukan oleh Scheimpflug namanya, yang menyatakan bahwa bidang lensa dan bayangan berada pada paralel ya. Jadi ini pemeriksaannya berawal dengan menggunakan lensa dan kornea itu sendiri yang mau diukur. Objek linier akan membentuk bidang fokus paralel terhadap lensa, dan bidang bayangan juga akan paralel. Ketika objek tidak terletak paralel, nanti yang diskusi itu boleh dibangun ya, nanti boleh diberi pandangan, sehingga saya sendiri juga sedang belajar gitu. Dulu itu saya sering berpikir begitu. Jadi kalau mau bisnis gitu, nanti ini unsur bisnis itu bagaimana ya? Saya tidak mendikotomi ini punya ajarannya agama atau enggak ya. Tapi ini secara kemanusiaan, enggak terketuk hati Anda. Misalkan gini, Anda berhasil membohongi orang yang harganya 100 jadi sekian ratus, itu kan hati nuraninya juga aduh gitu loh. Tapi mungkin juga ada yang beberapa person oknum itu merasa wah happy gitu loh, punya banyak uang. Tapi kok saya tuh dulu kurang kurang sok gitu ya. Tapi ya itu ya monggo, masing-masing person. Ketika objek ini sebetulnya prinsip alam itu sudah, atau pelajaran real dari suatu cerita ini juga gini. Ketika objek tidak terletak paralel terhadap lensa, bayangan yang dihasilkan tidak akan sebenarnya fokus, sehingga akan terjadi distorsi bayangan. Jadi sebetulnya yang apa kita hasilkan besar itu nanti menimbulkan distorsi, jadi menyebar gitu loh. Jadi baik alam maupun hukum fisika, ini kan ilmu fisika ya, baik hukum alam, hujan alam, itu mengajarkan bahwa pencerminan itu seperti yang kita lakukan. Apa yang kita lihat dari sebuah cermin, dari sebuah perilaku, itu ya sudah, kita harus tahu gitu bahwa ini efeknya nanti akan seperti ini, seperti ini. Ya, kemudian menurut prinsip Scheimpflug ini, ketika benda tidak paralel terhadap bidang bayangan ini, diketahui ya bahwa sistem pemeriksaan topografi kornea tidak di sini tidak, tapi dengan harus tahu gitu bahwa nanti pengembangannya seperti itu. Kalaupun nanti akan melakukan penelitian lebih dalam, ya bisa mungkin belajar dari, dapat digambarkan dari bidang bayangan, objek dan lensa, serta garis perpotongan antar tiga bidang tersebut disebut perpotongan Scheimpflug ya. Dengan menggunakan orientasi ini, manipulasi terhadap bidang bayangan dan bidang lensa dapat menghasilkan bayangan yang fokus dan tajam pada objek non paralel. Kita lihat gambarnya ini.
penjelasannya ini mungkin akan jadi suatu gambaran kalimat yang mudah dibangun untuk dimengerti dengan melihat antara lensa, film, bidang fokusnya, bidang lensanya, dan bidang film, dan aksis lensanya yang mau dilihat adalah topografi korneanya. Ya. Kemudian ini adalah gambar prinsip Schemflug dikutip teman-temannya, dan untuk penelitiannya ya, satu tim sama dengan yang tadi itu. Kemudian tipe topografi ya, ini merupakan tipe topografi kornea. Topografi itu ya bentuk permukaan atau lekuk-lekuknya dari sebuah kornea. Ada yang simetris, ada yang asimetris, ada yang asimetris berarti silinder, atau ada yang astigmat atau yang lebih ekstrim, tidak hanya dua permukaan, bervariasi juga ada. Terdapat dua metode perekam topografi kornea. Yang pertama adalah reflection based dan projection based. Reflection based topografi dibagi menjadi dua, yaitu fotogrametri dan raster topografi prosedur. Projection based topografi mengukur permukaan anterior dan posterior kornea dengan merefleksikan proyeksi cahaya melalui kornea. Dan menggunakan optical slit scan dan Pentacam menggunakan rotating Schemflug untuk mengolah data. Jadi ini merupakan deskripsi cara mengukur tipe topografi kornea. Kita nanti untuk kelas di 3RO itu ya cukup menggunakan meter. Kalau yang mahir, tingkat mahir, nanti menggunakan ada yang mau belajar, tapi menggunakan platometer sebenarnya nanti bisa sudah dideteksi. Misalkan kelengkungan pertama dan kelengkungan kedua itu hasilnya berapa? Terdapat selisih enggak gitu, atau selisihnya seberapa besar, sehingga kita bisa menghitung astigmat kornea itu bisa dilihat dari kelengkungan vertikal dan kelengkungan horizontal. Tetapi ini lebih detailnya bisa dilihat bahwa topografinya ini bervariasi. Hasil cetak topografi modern dapat menyulitkan pemula karena volume data yang tinggi. Jadi karena datanya terlalu banyak, makanya ini jadi lebih sulit. Ya, jadi lebih banyak data sebetulnya. Ya, jadi rumit gitu karena lebih dari dua, bisa variatif, bisa memotret dengan real gitu kan. Tidak hanya satu atau dua keterangan gitu. Keterangan yang terlalu banyak gitu. Ya bisa jadi bagus, tapi bisa jadi juga membingungkan gitu ya. Ini merupakan perubahan mayor dari video keratograf dan keratometri yang bersifat sederhana. Langkah-langkah berikut dapat membantu dalam interpretasi. Jadi ini interpretasinya dibantu dengan identifikasi pasien, usia, dan mata yang diperiksa, mulai dari peta kuadran atau multiple yang diberikan pada hasil dan bandingkan hasil antara satu dengan. Jadi selain A itu dari karakteristik seseorang, akan memberikan deskripsi masing-masing karakteristik ya. Saya pernah mendengar tipikal-tipikalnya itu kan sebetulnya juga orang itu secara umum dibentuk oleh, misalkan ada yang menggambar itu ya ilmu pengetahuan ya, tidak sekedar klinik, misalkan bintang ini, bintang itu. Nah, itu sebetulnya termasuk cara-cara manusia untuk mengelompokkan gitu ya, membagi gitu ya. Laki-laki perempuan itu korbannya akan berbeda seperti apa gitu kan. Misalkan orang Asia, orang Eropa itu juga akan variasi data yang berbeda. Kemudian juga dalam satu lingkaran kornea itu dibentuk kuadran atau dibagi menjadi empat, bisa dua gitu lah. Inilah variasi dari tiap-tiap kuadran ini akan dibandingkan, ya, diberikan pada hasil yang dibandingkan antara kuadran yang satu dengan kuadran yang lain, dipetakan gitu ya, untuk mengurangi variasi data, tetapi bahwa ini ada kemiripan di antara masing-masing kuadran. Kemudian interpretasi topografi kornea.
Jadi adalah A, B, C. Yang C-nya adalah perhatikan skala warna dan identifikasi rentan dan gradien yang ada. Jadi dari hasil pemeriksaan dengan alat-alat yang tadi saya sebutkan, itu juga memunculkan variasi warna. Seperti halnya kita menggambarkan lebih yang sudah sering diamati teman-teman adalah menggunakan apa itu namanya Google Map ya atau peta di online itu kan akan kelihatan mana ini lautan, mana ini daratan, permukiman penduduk, hutan, yaitu akan memberikan rona atau memberikan pancaran yang berbeda. Ini bahwa tipisnya ini sudah diberi suatu pertanda, suatu apa ya rona supaya ini bisa membedakan mana yang mengalami perbedaan kelengkungan, mana yang lebih dalam, lebih curam gitu ya. Tiap pemindai atau scan memiliki skala coding karena masing-masing. Jadi memang pembuatan alat ini ya sudah dibuat atau desain dengan warna tersendiri, misalkan antara merek Bose and Law, merek yang lain itu berbeda merek alatnya, tetapi prinsipnya bahwa penggunaan warna ini digunakan untuk memudahkan analisa atau menginterpretasi topografi daripada permukaan kornea gitu ya. Pada skala absolut, warna hijau mempresentasikan data normatif, berarti normal ya. Warna merah menandakan adanya abnormalitas. Jadi ini sudah ditegaskan bahwa untuk memberikan keterangan tentang abnormal, artinya suatu ketika itu kan, misalkan nanti bertugas di rumah sakit, di optik besar di Jakarta, dengan tidak hanya di Jakarta ya di Jogja, di Semarang sekarang sudah alat-alat seperti sudah ada ya, sehingga nanti kalau menerima hasil pemeriksaan dari rujukan dari apa namanya mata eye center, kalau di Jogja ada YAP, di sini ada Candi Eye Center, di Sultan Agung itu Semarang Eye Center gitu kan, dari pusat-pusat pemeriksaan mata ini sudah tahu gitu loh ya, bahwa adanya abnormalitas itu ditandai dengan warna merah pada permukaan daripada topografi kornea. Perhatikan angka pada grafik dan kotak statistik yang tersedia. Angka-angka yang ada menunjukkan ketebalan kornea sentral dan penipisan keratometri apikal bagian tepi, elevasi kornea anterior dan posterior pada bagian depan dan pada bagian anterior atau belakang posterior ya. Anterior itu di depan. Bandingkan dengan temuan lampu cerah, karena kenapa posterior bisa kelihatan, karena kan kornea itu jadi transparan sehingga kita bisa melihat tidak hanya 2 dimensi ya, 3 dimensi itu akan nampak, bisa dilihat gitu ya. Bandingkan dengan temuan lampu celah atau slit lamp. Harus diingat bahwa topografi kornea dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekeruhan kornea. Jadi kornea itu bisa mengalami kekeruhan karena satu, trauma, itu bisa karena gula panas biasanya itu ya terbentur, itu juga ikatan kolagen korneanya mengalami perubahan, atau bekas luka misalkan dari yang tidak terlalu keruh ke keruh, siatrik kornea itu makula, nebula, leukoma gitu, kayak kayak gitu. Saya dulu juga nggak percaya, kok bisa sih ya kornea itu mengalami jaringan parut atau apa namanya bekas luka gitu. Ya, ternyata cedera mata itu kalau di optik ya memang nggak ada, tetapi kalau di UGD atau di rumah sakit mata yang besar itu banyak. Atau penggunaan lensa kontak yang menimbulkan komplikasi atau keratitis ke kornea yang mengalami peradangan, itu nanti juga bisa menimbulkan menimbulkan bekas luka. Dulu saya pernah mengalami orang ya, selain itu kena pasir itu juga sangat rentan ya. Pasir itu kalau orang di pencari pasir atau tukang bangunan itu, kalau di pasir itu ya, kalau ada kena pasir di matanya itu biasanya diundur, itu dilakukan pemijatan perlahan, tetapi
ternyata pasirnya nggak keluar, tetapi malah nancep di korneanya, itu nanti difluoresin dulu, baru kelihatan karena sangat lembut. Pasirnya itu tidak hanya unsur batu, kadang ada unsur besinya itu kalau dari proses meletusnya Gunung Merapi itu ada unsur besinya. Lah, yang unsur besi ini tajam sekali karena dia sifatnya nggak bisa minggir menepi, jadi dia akhirnya mengikis terus nancep. Nah, nancep kecil sekali. Nah, itu ya harus dikeluarkan, harus diambil. Nah, itu keluar di fluoresin dulu, diberi tanda di bagian yang ada pasirnya itu akan nampak beda warnanya, akan menggenang di sekitar pasir. Atau saya pernah mengalami, nanti kalau praktek Anda kan banyak sekali menemui di rumah sakit ya, menemui kasus-kasus yang sebetulnya kok menurut pandangan orang awam itu nggak ada, tetapi ternyata banyak kita temui teman-teman kita yang mengalami cedera mata gitu, misalkan eh, mencoba membuka, itu hati-hati ya teman-teman ya. Saya dulu berdua nih masih ya, saya ceritakan tentang luka karena yang awalnya itu nggak mungkin terjadi ya. Kalau Anda cuma di depan komputer atau apa ya nggak begini. Ini dia membuka saringan yang dipasang di angin-angin untuk menutupi menutupi supaya nyamuknya nggak masuk. Jadi itu frame dari sebuah kayak kayu ya, itu framenya itu. Kemudian dicongkal dengan bray. Ternyata itu serpiannya nancep di matanya apa enggak gitu. Itu ya wah, mengeluarkannya luar biasa, dan kami alhamdulillah dilibatkan di dalam waktu itu di Rumah Sakit Kota Semarang itu belum seramai sekarang. Jadi kita juga dilibatkan untuk melakukan operasi kecil itu di kamar operasi, tapi untuk mata kita dipanggil untuk melihat dan untuk terlibat disampaikan, walaupun memang kondisinya sudah cukup lama ya, tapi kecil bendanya. Terus ada lagi yang jatuh karena mengecat, proses mengecat itu jatuh, malah dia terbentur oleh bagian pinggir meja yang dinaikinya itu. Nah, kayak gitu tuh ya wajib kita berikan, sampaikan kepada itu tadi customer bahwa menjaga kesehatan mata itu penting, mengedukasi tentang operasi katarak tanpa operasi itu ya bahaya, kayak kayak gitu di pasien-pasien yang sepuh gitu, yang anak-anak ya kita beri edukasi itu tadi, bahwa kita itu tidak hanya melakukan pelayanan beli terus beli kacamata terus pulang, atau beli lensa kontak terus pulang. Itu kalau kita lensa kontak itu enggak seperti itu. Nanti unsur itu tadi, unsur bisnisnya tinggi. Dalam bisnis itu apa boleh ya, monggo ya, dan mewajibkan boleh, tapi menurut saya harus ada yang kita berikan gitu ya kepada customer dengan harga yang serupa yang kita telah tarik gitu. Jangan sampai kita nggak memberikan apa-apa, untung besar, customer rugi besar, itu tolong dihindari ya, pesan saya begitu. Sehingga kita sama-sama ketemu nanti di waktu-waktu yang lebih membahagiakan semua gitu ya, pesan sponsor jalanan itu supaya sama-sama melakukan jalanan ini ya. Kita lanjutkan yang E, perhatikan angka pada grafik dan kotak statistik yang tersedia. Angka-angka yang ada menunjukkan ketebalan kornea sentral dan penipisan keratometri apikal, sudah ya ini. Kemudian F, bandingkan dengan temuan lampu celah, sudah. Hanya diingat bahwa topografi kornea dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketuaan kornea, sudah, nebulomakular. Jadi ini juga kondisi di tengah, bagian tengah kornea itu mengalami bekas luka ya, kemudian dry eyes atau kekeringan pada eh, bola mata itu juga mempengaruhi, yang kemarin kita bisa indikasikan dengan jumlah kedipan ya. Jadi kalau matanya kering ya topografinya cenderung nggak normal biasanya, karena sebetulnya kornea sendiri itu bukan ya, wujud aslinya itu air gitu. Air, wujud air. Jadi kita itu ya kalau boleh setelah saya renung-renungkan ini, kita itu sebenarnya nggak ubahnya seperti pohon, seperti tumbuhan, terus hewan gitu ya. Manusia itu termasuk sesuatu yang dihidupkan dari tanah gitu. Tetapi unsurnya itu
kalau kita akan ada lebih kompleks gitu ya, ya nggak seperti binatang itu tadi, ya manusia itu ada pola pikirnya, ada keinginannya, mobilitasnya, memorialnya itu ya, makanya lebih kompleks. Tapi ya kita harus tadi dalam menanggapi bahwa kondisi-kondisi ini sebetulnya tubuh itu sudah dilengkapi dengan kondisi-kondisi yang adaptif atau memiliki memiliki apa namanya setelan gitu ya. Misalkan tadi, oh kalau matanya ini harus berkedip sekian kali, tetapi kita sering memaksakan gitu. Misalkan pada sudah malam kayak ini sebenarnya ya dianggap berat jangan terlalu, tetapi ya ini sambil cerita makanya juga pada pesan-pesan cerita antar saya dan Anda gitu. Karena memang kalau kita renungi ya nanti kalau sudah malam itu ya waktunya istirahat juga. Teman-teman nanti kalau buka ya jangan sampai malam-malam gitu ya. Misalkan nanti apa ya, bermobilitas itu ya jangan sampai eh, apa ya lewat tengah malam gitu ya, itu nanti juga menimbulkan kan kelihatan tuh nanti matanya misalkan itu di atas jam 2 jam 3 paginya malah itu meripatnya ya merah gitu kan, itu merupakan suatu apa tadi jas yang sudah disiapkan oleh kehidupan ini yang tidak bisa diingkari oleh manusia itu sendiri ya. Neovaskularisasi itu pertumbuhan apa pembuluh darah dari tengah dari tepi ke tengah di kornea ya, itu neovaskular dan skatik itu bekas luka. Ini tadi gambaran dari tiap peta topografi memiliki skala warna. Ini hasil pemeriksaannya. Saya rasa nanti teman-teman akan menemukan ini kayak kalau di bidan itu ya USG, hasil USG mungkin ya, kalau di USG itu kan ada bentuk dimensi dari seorang bayi ya, ini yang kita amati kornea secara real di sini ada tadi yang katakan merah itu memiliki topografi yang abnormal itu, kalau yang hijau memiliki hijau ya betul memiliki kondisi yang normal. Ini gambaran-gambaran yang bisa Anda nanti ingat gitu ya. Ini seperti ini nggak harus skill dipunyai atau menjadi kompeten itu enggak, tapi minimal teman-teman tahu karena nanti suatu ketika kemudian yang berwarna suatu ketika menemui dari hasil pemeriksaan rujukan ya, rujukan dari rumah sakit mata atau Anda sendiri yang bekerja di rumah sakit mata. Dari video kemarin tuh Prof. Soeharjo itu menunjukkan bahwa di rumah sakit itu masih butuh tenaga kesehatan di 3R yang banyak gitu loh. Jadi ya teman-teman nanti di sana tidak hanya sekedar merefraksi, teman-teman yang dalamnya itu diajari bagaimana mengoperasikan alat slit lamp, alat teratometer, alat-alat persiapan sebelum seorang pasien itu diperiksa untuk mengalami suatu tindakan mata. Walaupun memang tugas dasarnya refraksi optis, tetapi kan penambahan pengetahuan itu berjalan bersama yang dulu pernah saya sampaikan. Untuk persoalan kemampuan itu saya rasa Anda nanti akan bisa mewah. Walaupun Anda istilahnya gini, nggak suka gitu ya. Saya tuh pengen meyakinkan bahwa jangan sampai nanti ilmu yang Anda tidak cocoki ini terus Anda tinggalkan itu jangan. Jadi saya melihat, sudah saya memahami kalau itu setataran optometri diplomatika itu yang memiliki kemampuan rata-rata ya itu bisa mengikuti. Jadi jangan sampai merasa down di tengah jalan. Oh saya itu nggak bidangnya IPA, kok disuruh mengikuti ini. Jangan begitu. Pokoknya ini diikuti itu tadi bahwa yang kita jalani hari ini tuh ada yang mau kita bisa sampaikan itu. Syukur bagi bisa kita praktekkan, yaitu prakteknya itu ya lewat orang-orang yang fraksi seseorang merekomendasikan lensa kontak itu berharga gitu. Ya itulah peran Anda yang dibalik juga ada suatu rencana hidup. Itu seperti itu. Jadi saya harapkan Anda bisa mengikuti. Lagi yang memang hobi, suka, atau memang orang tuanya sudah keturunannya tentang optik itu sudah dari bayi, bapak sejak kecil sudah berkecimpung dengan dunia optik, harus di apa ya istilahnya diikuti dengan baik gitu ya, di
digeluti, dipelajari tiap hari demi sedikit, dikembangkan tahun demi tahun gitu ya, sehingga ini menjadi hal yang positif yang bisa Anda jalani. Tetapi itu tadi ada hal-hal yang sifatnya harus kita dari waktu ke waktu itu kita baikkan, gitu. Kita tingkatkan itu ke arah yang lebih positif. Jadi, kalau kemarin cuma begini ya harus begini. Kalau kemarin belum berpendidikan, otomatis kita berpendidikan. Kalau besok kita belum memberikan layanan yang terbaik, dan customer datang, dipersilakan duduk, mungkin diberi minum, ditanya gini-gini. Kalau belum ya sekarang coba dilakukan. Karena itu tadi masyarakat sebenarnya sudah ada yang memiliki istilahnya pemikiran yang negatif, stereotip ya, pemikiran tahu lu kok harganya segini, mau di sana aja, misalkan di pasaran tertentu itu ada yang bisa memberi harga cuma sekian ratus ribu, 75.000 lah, itu kan menyedihkan gitu ya. Jadi suatu yang nggak mengedukasi dia itu hanya mengejar itu tadi, mengejar keuntungan. Jadi ternyata itu setelah perjalanan semakin kesini itu yang menjadi menimbulkan akar masalah kehidupan itu, orang itu suka mencari keuntungan, tidak malah memberikan sesuatu tetapi mencari. Ya kita sama-sama belajar ya, coba itu direnungkan nanti kan, oh iya ternyata. Coba kalau Anda itu tidak ingin mencari keuntungan, apa kita semua ini ya, wah mencari untung, mencari, nanti tetap Anda akan berjalan dengan baik, malah Anda diberi keuntungan otomatis akan mengikuti ya. Jadi jangan terlalu terorientasi hal-hal semacam baik pada diri saya sendiri, karena saya tadi mendengar wah ini besok harus sampaikan bagi suatu pemahaman yang positif gitu. Itu dari itu tadi, sedulur sikap dari padi, sedulur samin dari blura. Itu saya itu melihat sampai ini. Oh ternyata. Ya ini kita lanjutkan ya. Kemudian apa hubungannya pengukuran topografi yang paling ekstrim itu pada penggunaan RGP, rigid gas permeable ya. Ini juga sangat, ya apalagi kalau merekomendasikan pakai itu harus tahu topografi korneanya. Kenapa? Merupakan ya ini digunakan pada pilihan terbaik untuk pasien dengan astigmat irreguler seperti pada keratokonis atau keratoplastik. Habis operasi kornea ya jadi penggantian. Karena apa? Pada keratokonis itu terlalu lengkung, terlalu kerucut, dia membentuk lalu muncul dengan menggunakan RGB ini akan mampu dibentuk atau ditekan perkembangannya. Kenapa kok terus dia berkembang? Karena itu tadi inti dari permukaan kornea itu ya bu, tidak hanya kornea, seluruhnya itu unsurnya adalah cairan. Sebagian besar nanti kalau Anda buka pelajaran anatomi umum atau anatomi mata, bahwa komposisi mata ini sebagian besar adalah berbentuk cairan gel, sehingga ini mudah berubah bentuk. Artinya itu tadi, Anda melakukan menekan, tidur sampai tengkurap, ya toh, terlalu sering menggosok-gosok mata, kurang berkedip, ya itu akan merubah kondisinya. Artinya, karena ini gel itu juga akan elastis gitu ya. Ya ini menjadi pola pikir sederhana yang harus kita ketahui. Tuh. Seperti halnya operasi mata tanpa karakternya itu lensanya didorong ke belakang, geblak istilahnya itu jatuh ke permukaan corpus vitrium. Di corpus vitrium itu nanti mengotori corpus vitrium dan menimbulkan efek yang berkepanjangan di kemudian hari. Jadi ini juga ya itu tadi, jangan memberikan layanan, atau kalau nanti Anda memiliki keterampilan bahkan ya, ini jangan dilakukan loh. Itu kan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kerugian orang banyak. Itu jangan. Semakin kita memiliki pendidikan, kalau bisa jangan tahu dengan karakter-karakter kayak itu. Terlepas itu dari ajaran apa, tapi dari manusia itu kalau bisa jangan. Jadi penggunaan lensa kontak RGB menyebabkan perubahan topografi kornea. Jadi karena lensanya itu berkeras sehingga dia akan mencengkeram atau istilahnya membuat barrier untuk pergerakan. Sehingga ini harus pas, yang nggak boleh mencengkeram. Kalau istilah mencengkeram di lensa kontak itu cenderung ketat. Ya. Nanti arahnya ke penilaian fitting itu begitu ya. Tapi prinsipnya bahwa ini ada suatu benda di depan kornea
yang keras, padahal di belakangnya ini gel. Kalau kita lihat misalkan saat kami itu kan juga sama, dipekam dengan alat yang keras otomatis membentuk lingkaran di belakangnya, kayak gitu. Badan kasarnya. Kalau ini kan tidak banyak sebanyak mata, ini kulit ya. Kemudian Romero melaporkan bahwa perubahan kurvatur kornea setelah lensa kontak RGB berhubungan dengan tipe lensa kontak yang digunakan dan lamanya waktu pemakaian. Jadi ya tidak langsung di trial berubah, tapi karena jangka waktu pemakaian yang lama, ya, yang lama itu ya kalau menggunakan apa namanya orientasi komputer itu 4 jam sehari lebih itu ya. Kemudian besoknya lagi ya dia akan membentuk akumulasi perubahan bentukan ya, bentuk dalam karakter kita itu ya tadi kalau kita sudah menyadari terbiasa mencari senang dengan keuntungan ya itu akan terus begitu, nggak ada habisnya, nggak ada puasnya gitu sehingga ya tadi kita harus pelan-pelan menyadari, pelan-pelan mencoba merubah supaya kita berpikir ya gitu ya kita harus ubah, tidak dalam waktu dekat harus akan bisa, kalau instan ya akan kembali lagi ke lama ya. Telah dilaporkan bahwa apical clearing fitting menyebabkan pencuraman stiffening atau cornea central. Jadi kalau kelihatannya di sini bahwa hasil penelitiannya bahwa tipe fitting dengan bagian apikal di bagian tepinya itu berakibat karena dia bersentuhan dengan eh, perubahan pada kornea sentral di tepinya. Jadi di tepi itu tetap otomatis menekan bagian tengahnya gitu ya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Topografi kornea pada fitting lensa kontak RGB. Fitting lensa kontak suboptimal memberikan rasa tidak nyaman. Jadi kalau terlalu ini ya suboptimal sedang itu ya tidak nyaman. Penglihatan yang tidak baik, perubahan fisiologis hingga rasa tidak ingin menggunakan lensa kontak ya. Itu yang tidak optimal ya, harus optimal. Optimal itu ya biasanya kalau baju ukuran kita terbiasa dengan L ya harus L, jangan S atau XL, itu nggak enak. Kalau lensa kontak lunak itu masih bisa, masih akan menyesuaikan gelnya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Kelihatannya saya kok anu ya tenang gitu. Ini jangan-jangan yang ngobrol saya sendiri. Halo, selamat malam. Halo, masih ada Iya, yang mau Pak. monitor? Ya, masih Iya, ya. Pak. Ya, Alhamdulillah. Masih ada yang mendengar. Tadi saya berpesan apa ya? Sambil ngecek, ada yang mendengarkan nggak tadi mau ke salah satu? Salah satu menanggapi, pernah mendengar nggak bahwa orang awam itu berpikiran, oh harga kacamata itu sebetulnya murah kok jadi mahal gitu. Monggo ada yang pernah mendengar seperti itu nggak? Apa nggak ada gitu loh? Monggo silakan. Supaya saya itu seolah-olah nggak monolog ini, nggak suatu yang membaca puisi atau apa gitu. Silakan salah satu pernah mendengar, dijawab dulu pernah atau enggak. Terus bagaimana kalau Anda menanggapi seperti itu? Silakan. Ya nanti di lensa kontak itu saya juga dulu di Jakarta itu gitu. Pak beli misalkan dulu nama yang sering kita jual itu Akufu atau Fresh Look. Ukuran sekian, diameter sekian, sekian, sekian harganya terus dia pulang. Itu yo aneh tapi yo seneng juga. Nanti pembeli yang nggak merepotkan langsung ngasih uang selesai. Tapi ternyata itu ya iya ya itu tadi kita itu nggak ada hubungannya gitu. Misalkan ternyata harga dulu kayak obat itu kan sebenarnya gitu toh, harganya itu dari detailer atau farmasi sekian, ada jasa dokter mungkin ya yang saya pernah dengar itu ada jasa dokternya, ada jasa apotekernya, meraciknya, meramunya kan begitu ya, sehingga harga grosirnya itu enggak segitu gitu. Saya itu dulu pernah beli yang namanya obat Gamaras itu satu satu apa ya namanya satu
satu botol atau satu apa namanya ambil 8 juta. Ternyata di tempat-tempat lain itu ya sama. Satu pokoknya satu suntikan itu satu kayak satu tabung gitu loh. Besarnya tabung itu ya kayak satu apa namanya lupa, bukan orang farmasi tidak tahu ya. Monggo silakan direspon dulu, pernah mendengar seperti itu ya, sehingga nanti kita tidak sambil ditanya gitu misalkan, "Loh kok mbaknya tiba-tiba tahu ukuran sekian-sekian, itu dari mana? Boleh lihat kartu kartu resepnya atau boleh lihat kalau di optik Melawai sudah langganan itu kita punya kartu nama sebesarnya. Ada ukuran kelengkungan, ukuran base ukuran diameternya. Terus juga perlu kita tanya, ini sudah tanggal berapa? Ini sudah setahun yang lalu. Kita tawari, kita cek dulu gimana siapa tahu ada perubahan. Sebetulnya seperti itu bukan persoalan kita mau menggait ya, tapi itulah yang harus Anda lakukan sebetulnya supaya apa? Terjadi hubungan itu tadi tidak hanya bisnis gitu, tapi di sini ada jasa, ada kesehatannya, ada jual belinya juga. Ada ya pernah mendengar, oh, harganya di sana cuma 75.000 itu terus lebar-lebar loh di MMT atau di tanduk gitu ya. Cukup dengan sekian ratus ribu, nggak ratus ribu ya, nggak sampai ratus ribu. Halo, ada yang mau menanggapi? Kalau nggak ada ya kita lanjutkan ya. 1921. Pemilihan base curve atau kelengkungan awal didasarkan pada kurvatur sentral kornea seperti yang diukur oleh keratometri ini juga pokoknya lensa kontak lunak keras itu sama panduannya coba nanti akan ada aturan yang berbeda ya. Topografi telah menjadi alat yang penting untuk fitting lensa kontak bagi banyak praktisi. Alat ini memungkinkan untuk menilai lebih detail bentuk kornea dan pengaruhnya terhadap penglihatan. Kornea merupakan komponen atau refraksi Mayer. Jadi ini bagian terpenting, bagian utama, bagian yang harus diketahui, harus diukur, tidak boleh dilewatkan, menimbulkan komplikasi di kemudian hari. Komplikasinya kemana-mana untuk mata ya, ini akan berakibat fatal gitu ya. Tidak hari ini, mungkin ini pasien remaja, nanti efeknya di hari tua gitu loh. Atau pasien ini anak-anak, 10, 11, 12, nanti di usia 20, 25 apa enggak ngeri itu ya. Alat ini memungkinkan untuk menilai lebih kecil bentuk kornea dan pengaruhnya terhadap penglihatan. Karena kornea merupakan komponen sudah refraksi layar. Pengukuran bentuk kornea secara akurat penting untuk memahami karakteristik optik dari setiap individu dan fitting lensa kontak. Jadi tahu ketat, longgar, ideal, nanti itu terjadi 3 karakter itu tadi. Tidak boleh ketat, tidak boleh longgar, harus ideal. Itu penentunya dari perhitungan kornea dan kondisi saat kita melihat fitting secara langsung, ada sentrasi, ada gerakan, ada liputan, ya, nanti kita lihat itu sudah. Pengukuran bentuk kornea secara akurat penting untuk memahami sudah variasi bentuk kornea memiliki dampak penting terhadap kualitas optik. Jadi kalau dia terlalu longgar itu biasanya berkedip, kemudian kabur, kemudian nyaman, gitu ya. Itu tanda-tandanya. Kalau ketat itu biasanya nyaman terus lama-lama kabur, ya. Itu juga nanti tiap orang cenderung seperti itu, tapi ada juga yang berbeda, tidak bisa kita samaratakan. Itu diantaranya variasi optik itu, variasi kualitas optik itu, kualitas penglihatan itu. Seperti misalkan kita melihat dengan lensa progresif ya, kalau kita tidak pas memfittingnya, memfitting atau nanti dispensing itu ya, itu misalkan tidak pas di area bacanya, kurang terlalu turun nospetnya melorot saat memakai kacamata itu, kacamatanya melorot ke bawah karena nospetnya itu kurang tepat, terlalu lebar, otomatis saat kita baca itu kita kena area jauh atau kena area sedang, sehingga area bacanya tidak menyentuh pusat penglihatan konvergensi kita, sehingga kabur, kualitasnya kurang bagus ya. Kita lanjut. Tujuan
utama dari topografi untuk menilai bentuknya semaksimal mungkin tanpa menyebabkan kerusakan atau perubahan pada bentuk. Kalau RGB itu karena banyak memang seperti plastik itu, plastik keras ya teman-teman, nanti akan saya videokan juga. Nanti teman-teman yang di video saya ada pas pasang RGB itu nanti tak video lihat kan. Betul-betul keras seperti halnya toples, tapi tipis dan jernih transparan, bisa rapih gitu. Tapi itu memang betul-betul ya. Jadi ya dia akan bisa berhasil atau membentuk permukaan baru yang sesuai dengan yang kita ingin. Kemudian kornea pada fitur lensa kontak RGB dapat membantu mengurangi waktu pemeriksaan serta ketidaknyamanan pasien. Jadi pada saat kita diukur dengan tepat, makanya ya langsung nyaman, dia tidak cenderung kasar. Karena di 5 menit ya 1 sampai pokoknya menit-menit pertama sampai 5 menit awal itu merotos terus tuh kalau pakai pakai RGB itu nggak nyaman, betul-betul kayak benda asing karena memang keras. Tapi kalau lensa kontak lunak ya nggak sampai semenit 2 menit asal bersih, makanya benar, nggak terbalik, nggak robek, ya itu nyaman. Tetapi kalau RGB harus tunggu waktu 2-3 menit sampai 5 menit, orang berbeda-beda tergantung tingkat sensitivitasnya seseorang. Jadi tidak bisa dipastikan. Bisa cepat, bisa lambat, bisa ada yang nggak mau. Ya nggak mau itu ya yang tadi orangnya edukasi, dia nggak mau menerima hal baru, ya akhirnya sulit. Nah, terakhir, menentukan diameter lensa. Ya. Banyak topografi kornea yang menyediakan pengukuran visible iris diameter (VID), visible iris horizontal. Nah, ini ada. Nah, di sini di literatur ini dibilangkan visible iris diameter. Kenapa visible? Ya karena kadang setiap orang itu akan berbeda hasilnya, itu tergantung irisnya ya. Sebetulnya juga banyak pelajaran yang bisa kita petik ya, kenapa maka itu irisnya ada warnanya kayak gitu. Ya, nanti yang akurat ada gambaran foto keratoskopi. Beberapa alat secara otomatis mengukur visible iris diameter dengan membandingkan perubahan densitas piksel pada tampilan kornea. Namun beberapa alat lainnya membutuhkan pengukuran manual yaitu. Jadi kita harus melakukan pengukuran manual itu juga dianjurkan. Tidak hanya mengandalkan alat saja, harus di cross check realnya itu kayak apa. Ya tadi bahwa sebetulnya di sini ada unsur kesehatannya dan unsur jasanya. Ya, jadi jangan langsung beli, langsung berikan barang, bubar jalan. Ya, jadi harus kita lakukan menanyakan, mengenalkan, mendekatkan, memberitahu, menguatkan. Itu jadi satu kesatuan. Jangan nanti besok ada masalah, sini lagi ya Bapak, kita bantu. Ya, dan sebagainya. Memang tidak bisa dibentuk oleh orang yang baru pertama kali bekerja atau berkecimpung di waktu yang akan membentuk Anda menjadi makin banyak pengalaman. Diameter lensa terbaik dihitung berdasarkan ukuran VD. Diameter kornea sebesar rata-rata 11-12 horizontal, 10-11 mm vertikal. Diameter lensa kontak RGB terbaik diukur dengan cara dikurangi diameter kornea sebanyak 2, tidak ditambah. Kalau lensa kontak lunak nanti kalau ditambah. Kenapa? Ya tingkat ketidaknyamanan semakin lebar semakin gak nyaman. Saat kita kedip kalau terlalu lebar bisa terlepas juga. Jadi sebetulnya yang ingin mau direhabilitasi itu kan satu titik fokus di tengah di bagian optik zone atau di optik untuk melihat. Ya, terjadinya efek diberi suatu diameter ini kan bisa untuk
pegangan istilahnya untuk mengikuti kelengkungan yang mau ditempeli. Kalau ditempeli satu titik saja ya dia nanti akan kemana-mana. Begitu. Jadi ada yang pertanyaannya, kenapa yang kiri ditambah yang lensa kontak dikurangi 2 ditambah 2 yang RGB, kenapa itu sebetulnya bisa Anda pikirkan dan Anda ambil kesimpulan dan bisa diaplikasikan ke titik yang lain. Ini kebetulan kalau di Semarang ini kan bulan purnama, lihat ya, tanggal 15. Jadi kayak lensa kontak ras di atas permukaan langit ini. Pas saya di jendela kamar itu kelihatan apa awannya kelihatan apa namanya bulannya bulat. Di Jogja gimana? Nggak tahu ya, hujan mungkin kali. Itu ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau didiskusikan atau merespon dengan yang tadi, gitu, ya harus direspon ya. Kalau enggak itu tadi loh ya. Hukum jual belinya itu hanya sekedar jual beli ya. Saya nggak pengen seperti itu ya sebetulnya. Tapi harus ditutup dari sedikit ya dari Anda, terutama yang masih muda-muda ini. Yaitu tadi saya ingin menitipkan menitipkan pemikiran-pemikiran nilai yang mungkin menurut saya positif saya dapatkan dari melihat-lihat ya melihat-lihat alam dan keadaan sekarang gitu ya itu termasuk bencana begitu itu kan sebetulnya juga ya memang alamnya memang mau bergerak tapi di antaranya itu juga ada yang karena ketidakseimbangan oleh alam misalkan tumbuhan awalnya tumbuhan itu kayak ekosistem yang mulai dirusak kan kayak cara ilmiahnya gitu gitu ilmu lingkungannya gitu kalau gunung itu tanah longsor itu kan karena iklimnya mengalami perubahan pergerakan lempeng itu juga awalnya itu bergerak di permukaan kemudian karena penambangan karena apa ya ulah manusia itu tidak hanya bergerak di permukaan, bergerak di permukaan, di dalam tanah, di mahkamah bumi, mengalami pergeseran lempeng, itu sebetulnya bisa dirunut-runut sampai titik yang namanya kalau orang lingkungan itu pencairan es gitu ya, itu kan sebetulnya ya karena gerakan manusia yang terlalu tadi. Di antara dasar hukumnya itu adalah berlebihan ingin mencari keuntungan. Coba teman-teman kalau maksudnya teman-teman yang kita usaha dari sekarang itu jangan terlalu terstereotip wah begini punya begini oh bisnisnya berkembang begini ya kalau saya lihat di Jogja sih masih santun ya masih cukup bagus dengan adanya masih ada peradaban kerajaan Mataram dan seterusnya itu saya mengamati sudah cukup masih cukup luar biasa dibanding daerah yang lain daerah-daerah lain sudah mengalami parah karena ya, eksploitasi yang saya harus memikirkan itu tadi yang saya pikirkan. Rasa begitu ya, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, saya tutup. Saya kemarin mohon maaf ya, kemarin tuh habis ada wisuda hampir 400 sekian, hampir 500 tuh. Itu menyita menyita apa ya kegiatannya itu dan itu dari dibuka setelah kegiatan selama ini kan daring itu wisuda secara luring ya baru itu mendatangkan orang tua wisudawan itu kan 2 kalinya bapak ibunya itu kan 500 kali hampir 1.500 orang itu ya nggak saya sendiri sih seperti tim itu tapi juga akhirnya membuat membuat tenaganya rada rada goyang kemudian dari kemarin minggu akhir minggunya sampai hari Selasa itu kakak itu operasi penggantian sendi panggul. Nah, ini juga menjadi menjadi apa ya pembelajaran penting gitu misalkan. Saya sendiri juga belajar ya pelamakan dari itu beliau berat badannya berlebih sehingga panggulnya tulang sendi panggulnya itu aus selain osteoporosis dan juga usia lanjut jadi menopause kemudian osteoporosis badannya agak lebih yaitu sendinya mengalami pengapuran dan
tulang sendinya itu sudah mepet antara apa ya? Ya sudah nggak ada engselnya dan harus diganti. Jadi harus mencari rujukan dari tinggalnya di Cepu itu, di Cepu ke Solo, ke Semarang, sekarang di Moardi. Tidak ya, selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah ada yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nanti saya dibagi Waalaikumsalam. rekamannya ya. Baik, Pak. Sama Oke. materinya kami tunggu, ya, Pak. Oke, kita kirim langsung. Terus Oke. itu masih ada hari besok Kamis, Jumat. Moga-moga nanti ada dispensing kalau Kamis, Jumat atau Sabtu. Oke. Baik, Pak. Saya nggak terlalu banyak. Matur nuwun. Selamat malam. Makasih, Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.